Eh, Terima kasih, terima kasih GBI Batu Penjuru memberikan saya undangan untuk bisa ngobrol di sini untuk sharing. Saya di sini untuk sharing bagaimana kebaikan Tuhan terhadap saya, terhadap hidup saya. Karena apa yang saya lakukan di sini dan di banyak tempat lain, di sharing-sharing saya di banyak tempat, semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Biar Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil. Amin. Jadi saya ini pertama-tama dulu waktu kami masih SMP, saya rasa saya adalah kakak rohani saya adalah pendeta Eri. Dari dulu kami tinggal di Medan. Pada saat kami kecil pindah ke Jakarta dan tinggal di Pondok Gede. Pada saat itu keluarga kami, papa dan mama itu masih gereja di GBKP, sempat gereja di GPIB, dan pada saat kami kecil-kecil, kami berempat, kakak saya Yesi, saya, Ike, dan Dona, itu kadang ibadah dengan keluarga, dengan di GPIB ataupun di GBKP, tapi ada satu ketika kami berkenalan dengan Eri, dan dari situ kami ikut ibadah di rumah. Dari ibadah di rumah dengan Eri, pendeta Eri yang main gitar, kami yang nyanyi-nyanyi, bersuka cita karena pada saat itu apa yang kami dengar dari pendeta Eri itu berbeda dengan kebiasaan kami, di mana gereja kami pada saat itu kan ada liturginya ya. Terus kami yang berjiwa muda pada saat itu juga merasa sesuatu yang beda pada saat kami beribadah dengan Eri. Terus dari situ kami rupanya diperhatikan sama orang tua kami. Dan mama, papa juga tanya, kalian tuh ibadah di mana sih? Kok nyanyi gitu, main-main gitar, nangis-nangis, sukacita. Dan dari situ kami ceritakan kepada mama bahwa kami beribadah dengan pendeta Eri. Dari mereka kayaknya sebel ya pada saat itu gitu, karena seperti tidak mengikuti orang tua, tapi akhirnya mereka pun ikut sama-sama beribadah. Dan dari situ, dari kegerakan kami mula-mula, mama dan papa ikut bergereja di GBI Batu Penjuru. Setelah itu teruslah bergulir waktu sampai dengan saya mulai ada kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan saya sebagian besar itu adalah sebagai aktor, seni peran gitu. Awalnya dulu saya dari iseng-iseng, mama dulu sempat buka salon di Pondok Gede dan ada temennya sesama perias make up dan dia juga merias di beberapa film gitu, mengajak mama menanyakan, itu anakmu mau nggak ikut syuting? Terus mama nanya ke saya, waktu itu saya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 saya lupa ya. Terus dibilang, oh ya coba deh, tanya sama anaknya, ditanya ke saya. Iya, saya mau ikut. Jadi saya diajak ikut syuting film, judulnya dulu boleh saja, kalau saya nggak tahu, nggak salah. Dari situ saya sebagai figuran main di situ, dapat duit, bersuka cita karena namanya juga anak-anak. Dari situ baru mulai ada kegiatan lain, syuting film yang lain, syuting sinetron, dan sampai berikutnya. Kalau dikatakan pada saat itu saya Kristen, ya, saya Kristen dari lahir. Tapi apakah saya sudah bertemu Tuhan? Itu lain lagi ceritanya. Gitu. Terus saya menikah. Lengkapnya saya menikah itu beda agama dengan istri saya, walaupun sudah diwanti-wanti dengan orang tua, tetapi yang namanya juga anak muda, keras hati, pengetahuannya sedikit, dan melupakan pesan-pesan dari yang lain, sehingga itu pun saya lakukan. Dan ternyata tidak mudah, dan ada banyak harga yang harus dibayar untuk itu. Seperti itu.
Dan kami menikah 1 kali dalam agama Muslim. Baru setelah itu Mama memaafkan kami dan kami akhirnya menikah kembali dalam agama Kristen. Kami mempunyai anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Saat ini mereka berusia 24, 21, dan 13 tahun. Nah, pada saat anak-anak kami itu sudah mulai SMP dan saya juga masih Kristen, saya sudah tinggal di Kebayoran Lama. Mama tinggal di Pondok Gede. Penyertaan Tuhan luar biasa karena pada saat itu. Kenapa dibilang luar biasa? Karena begitu saya menikah juga karir saya juga lagi moncer, syuting setiap hari, berkat luar biasa, dan seperti tidak ada masalah. Begitu masalah itu mulai, pada saat saya merasa sudah paling kuat, paling sanggup, paling bisa, disitulah mulai ada kejatuhan ya dibilang. Karena saya sadar beberapa hari lalu saya kan sempat berpikir gini, apa ya pada saat kapan ya ternyata hidup saya itu udah mulai drop banget. Itu saya rasakan pada saat anak saya masih SD kelas 6. Dia lagi sekolah di Kemang. Pada saat itu saya masih ada kegiatan, masih punya kegiatan, masih ada rumah, masih ada kendaraan. Terus di situ saya nggak bisa tiba-tiba dalam 1 bulan itu saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya, dan saya shock banget di situ. Walaupun uang masih ada, tapi udah berkurang. Begitu saya hitung, wah ini udah nggak bisa bayar uang sekolah nih, gimana mengenai hidup? Wah saya drop banget pada saat itu ya, karena itulah hal yang pertama yang saya ingat pada saat hidup saya mulai drop banget. Dan dimulai dari situ kehidupan saya tidak semakin baik. Kehidupan ekonomi tidak semakin baik. Kehidupan sosial tidak semakin baik. Apalagi kehidupan di rumah. Tetapi karena saya mempunyai lingkungan, saya mempunyai support system seperti orang tua saya, seperti adik Eri di sini. Karena Eri ini adalah kakak rohani saya. Saya sering kali jika saya sudah tidak sanggup lagi untuk menceritakan, tidak sanggup lagi dengan situasi yang saya hadapi, saya cerita sama Eri, kok begini, kok begitu, saya cerita. Dan diberitahu banyak hal, firman Tuhan, dan lain-lain. Begitu juga Mama, apalagi Mama orang tua saya, dan juga keluarga saya yang lain gitu ya. Mereka pasti mensupport saya. Hal-hal tersebut sih sebenarnya yang membuat kita itu semakin kuat di dalam Kristus. Karena kita perlu support system. Kita perlu bergereja. Kita perlu suatu lingkungan di mana ada orang-orang benar yang juga adalah anak-anak Tuhan yang bisa mensupport kita setiap saat, minimal berdoa atau minimal mendengarkan kita. Karena seperti tadi AA bilang kan, saya manggilnya AA nih, pendeta Eri, bahwa kalau kita lagi ada masalah, gak usah baper, gitu. Gak usah kita posting, gitu. Tapi kita berdoa aja sama Tuhan. Saya bisa ngobrol, bisa ngomong seperti ini karena saya sudah mengalaminya. Gitu. Segala sesuatu ya banyak hal yang pahit-pahit ya, saya telan aja sendiri. Bagaimana pada saat itu keluarga saya di rumah, istri saya juga setengah-setengah seperti yang mensupport saya. Ya paling enggak pada saat itu sekitar tahun 2000-an ya, setengah-setengah mensupport saya. Di lain pihak dia kepingin mendapatkan suami yang baik ya, suami yang support keluarga, tapi pada saat itu juga dia tidak, saya rasa tidak mendukung karir saya gitu. Karena apa ya? Karena perbedaan pandangan, perbedaan dasar iman gitu. Sehingga apa saja yang saya ceritakan mengenai iman Kristen itu nggak nyambung, padahal menurut saya itu adalah yang paling benar. Dan kenapa saya sampai sekarang juga masih bisa bersama dengan istri saya? Ya karena semuanya karena dukungan Tuhan, semuanya karena Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan yang membuat itu semua terjadi. Dan saya yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti, bahkan saya percaya setiap hari saya katakan bahwa keluarga saya semuanya sudah diselamatkan. Keluarga saya sudah menerima Tuhan Yesus, tapi hanya mereka belum menyadari.
Saya percayakan aja seperti itu. Dan pada saat itu, kembali lagi pada saat tahun 2000-an, hidup saya udah kurang bagus, ekonomi kurang bagus, persahabatan juga dan lingkungan sosial juga kurang bagus. Saya terjebak dalam banyak-banyak pencobaan. Bukan pencobaan yang diberikan oleh Tuhan, tapi memang saya sendiri yang melenceng. Saya melenceng ke jalur narkoba, jalur pergaulan bebas dan lain-lain, dan saya tidak bangga untuk menceritakan itu. Tapi itulah hal yang saya harus lalui. Dimana pada saat kita bergelimang dalam dosa, tentunya Tuhan juga pasti mengampuni. Saya yakin, dan saya yakin dan percaya pada saat itu saya bilang gini, aduh Tuhan, kok gue masih ada di dalam lumpur terus ya. Tapi saya tahu kok Tuhan, saya pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Saya dari dulu, dari saya masih ngaco banget gitu ya, saya selalu yakin dan percaya bahwa saya akan menjadi anak Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan bagaimanapun caranya. Dan itu terjadi gitu. Saya mempunyai kesadaran yang kecil, kesadaran yang membuat saya terus berharap pada Tuhan. Tetapi pada saat hidup saya, pada saat saya belum memutuskan untuk keluar dari masa lalu, dari masa-masa kelam, maka kekelaman juga masih ada di dalam kehidupan saya. Dan bergulirnya waktu sampai dengan saya hidup pada saat tahun 2000, 2005, 2010, 2015 gitu ya. Itu tertatih-tatih banget. Saya berusaha untuk keluar dari segala masalah tersebut. Dengan apa? Saya pikir gini, saya coba deh untuk melayani Tuhan. Saya dan teman-teman pada saat tahun 2010-an kayak gitu, itu ikut pelayanan dengan ada salah satu kakak angkat saya bilangnya namanya Rina. Dia itu adalah kepala panti asuhan di Ambarawa, Semarang sana. Saya ikut dengan dia. Awalnya itu adalah dia ngasih tahu bahwa anak-anak asuhnya itu ada salah satu dari keluarga saya, dari mama saya dari Tobelo, Ternate sana, dan mereka itu adalah anak-anak asuh, anak-anak panti asuhan korban konflik gitu. Begitu saya lihat di sana, saya tergerak. Oh yaudah, oke, gue ikutlah. Saya menganggap itu adalah sebagai salah satu saya untuk membayar segala kesalahan saya. Saya berusaha dengan pengertian saya sendiri. Kalau nanti saya ikut pelayanan, pasti kehidupan saya berubah. Saya ikut pelayanan dengan panti asuhan di banyak tempat di Indonesia. Yang kita lakukan itu adalah memberi motivasi, memberikan pelatihan kepada para admin atau administrasi dari panti asuhan tersebut supaya bisa meningkatkan kapasitas hidup anak-anak asuh mereka. Itu terus berjalan dan kami rupanya disupport lagi. Ada kegiatan kami yang lain yang kami lakukan selama sekitar 7 tahun itu adalah kami ikut pelayanan di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan kami melakukan pelayanan rohani kepada para narapidana di sana. Narapidana di sana itu kami bilangnya adalah warga binaan, kami bilangnya bukan narapidana. Yang kami lakukan di sana, kami melakukan pelayanan setiap bulan pada minggu keempat dan minggu kelima. Akhir bulan kami sudah ada di Cilacap. Nanti 1 minggu kami di Cilacap. Hari Minggu kami sampai di Cilacap. Buat perencanaan hari Senin jam 6:30 pagi kami sudah ada di pelabuhan Wijayapura. Dari situ, dari pelabuhan Wijayapura kami nyebrang naik perahu kotok, namanya perahu kotok gitu. Kami nyebrang ke Nusa Kambangan sampai di pelabuhan Sodong namanya. Itu adalah pelabuhan Angkatan Laut. Baru dari pelabuhan Angkatan Laut kami keluar dari situ, baru kami putuskan kami mau nunggu dari bus milik kejaksaan atau ke pengadilan negeri untuk datang ke 7 lapas di sana. Di sana ada 7 lapas pada saat itu. Ada lapas terbuka, Batu, Besi, Narkotika, Kembang Kuning, Permisan, Pasir Putih. Dan Pulau Nusa Kambangan itu luas, saudara-saudara. Panjangnya 65 kilo, lebarnya 15 km. Sehingga perlu waktu untuk bisa mendatangi beberapa
lapas atau lembaga permasyarakatan di sana, jaraknya berkilo-kilometer. Nah, pada saat kami sudah ikut pelayanan di lapas 1, 2, 3 dan seterusnya selama 7 tahun kami ikut di situ. Di situ juga saya pikir kehidupan saya akan semakin baik, ternyata belum. Gitu. Dan saya ingat-ingat lagi ya. Saya ingat-ingat lagi, kenapa? Kok Tuhan sepertinya berkeras hati gitu kepada saya. Rupanya saya berpikir lagi, saya introspeksi diri lagi. Di situ rupanya saya belum benar-benar 100% untuk menyerahkan diri ataupun merendahkan hidup saya kepada Tuhan. Karena tadi yang disampaikan oleh Pendeta Eri itu kan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Gitu. Dan itu belum saya lakukan. Saya lakukan itu hanya berdasarkan pengertian saya. Gak bisa. Saya harus, dan ternyata saya mesti melakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat itu mungkin ada agenda pribadi saya untuk pembuktian bahwa saya lebih baik sekarang. Saya lebih sehat daripada dulu. Sehingga mungkin Tuhan belum bukakan jalan. Dan pada saat tersebut yang paling sakit hati lagi adalah apa? Pada saat itu anak-anak kami sudah mulai sekolah, mulai masuk SMA, yang satu udah mulai kuliah. Apa yang terjadi dengan anak saya yang baru kuliah? Kuliah 2 tahun, drop out. Karena apa? Wah, karena saya nggak punya duit untuk bayar kuliah anak. Rasanya gimana? Aduh, rasanya malu, sakit hati, dan memikirkan hati dari anak saya. Anak saya nomor 1. Gimana caranya saya untuk bisa membesarkan hati anak saya? Itu tidak mudah. Tapi Tuhan mengajar saya untuk bisa bercerita mengenai firman Tuhan dari kejadian tersebut. Dari sekitar saya ikut pelayanan tersebut sampai dengan sekarang, saya rasa saya sudah membaca Alkitab 3 kali selesai. Dan apakah ada fungsinya bagi saya? Ada. Saya sempat cerita ke mama saya bahwa saya itu kan sempat terjebak di narkoba itu sangat parah sekali, sampai overdosis 2 kali gitu kan. Dan pastinya ada banyak sel-sel yang rusak dan lain-lain. Tapi dengan saya giat tekun membaca Alkitab, kata-kata demi kata-kata, di situ Tuhan mengajarkan sekali. Rupanya di situ adalah ada memori di dalam otak saya yang diajarkan kembali untuk bisa membaca setiap kata, titik, koma, dan menjelaskan ini dan itu yang saya miliki hingga sekarang. Tuhan bekerja dalam segala hal kecil, sehingga saya juga mengajak untuk saudara-saudara sekalian di sini. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang memang membaca Alkitab setiap hari. Saya mau baca Alkitab setiap hari. Paling nggak belakangan ini lagi ya. Karena saya pikir saya harus baca Alkitab. Karena setiap kali membaca Alkitab selalu aja ada hal baru, pengertian baru yang diberikan kepada Tuhan. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga itu akan sangat menyenangkan hati. Karena Tuhan singkapkan rahasia-rahasia yang selama ini kita tidak mengerti. Asal kita mau menyerahkan diri, asal kita mau betul-betul berharap kepada Tuhan. Dan kembali pada saat anak saya itu nggak bisa kuliah, wah rasanya gak enak banget. Dan saya nangis berkali-kali. Tuhan kok bisa kayak gini ya? Kok saya kayaknya ada di dalam padang gurun gitu, dimana Musa membawa orang-orang Israel dan berputar-putar selama 40 tahun. Saya rasakan itu, saudara. Saya rasakan saya masih syuting sekali-sekali, dan uangnya habis untuk bisa bayar kebutuhan rumah tangga, kadang pinjam dengan orang sini dan situ. Sehingga walaupun terus bersyukur, tapi ada juga rasa menggerutu gitu. Dan pada saat yang sama, anak saya yang paling kecil namanya Jaden sudah mulai besar.
dan saya harus punya kewajiban untuk mengajak dia mengenal Tuhan. Gimana caranya saya bawa dia untuk bisa bergereja dengan saya. Karena saya tinggal di Kebayoran Lama, ada beberapa gereja GBI yang sekitar situ. Saya gerejanya itu ya tidak menetap. Saya pindah dari GBI ini, GBI itu, GBI sana, GBI sini. Dan setelah kami merasakan bertahun-tahun pindah gereja, saya tanya ke anak saya, Jaden maunya gereja di mana? Karena dia menentukan, Pak, gereja GBI yang dekat rumah aja Pak, yang paling dekat itu di GBI Beleza Permata Hijau. Pak, JJ mau di situ? Iya, Jaden mau di situ. Nggak mau tempat lain, nggak, maunya di situ aja. Ya udah, saya ikut anak saya supaya dia juga senang dengan Tuhan. Saya mulai bergereja di situ. Mulai dari situ saya rasa bahwa Tuhan juga memberikan pengertian baru pada saya bahwa jika kita mau ada perubahan di dalam hidup kita, kita itu harus tertanam. Kita itu kalau ingin mendapatkan buah dari keyakinan kita, kita harus tertanam di dalam satu gereja. Seperti apa? Kita pada saat ini bergereja di GBI Batu setia, tertanam. Karena kan dibilang iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu kan adalah seed ya, benih. Benih itu kan harus tertanam. Kalau dia tertanam, maka dia bisa bertumbuh. Dia tertanam, dia mati di situ, dia bertumbuh. Dan pada saat bertumbuh, dia akan menghasilkan buah-buah iman. Makanya saya juga mengajak saudara-saudara yang lain di sini, jika sudah bergereja di sini, tertanamlah di sini, bertumbuhlah di sini. Seperti apa yang saya rasakan pada saat dulu, gimana saya tertanam di GBI Batu Penjuru, dan saya berbuah. Rupanya apa yang pernah saya alami di Batu Penjuru itu juga yang membuat saya motivasi dan terus mengingat firman Tuhan dan mengubahkan hidup saya. Jadi di dalam hidup ini kan semuanya proses. Sayangnya proses tersebut tidak sama antara satu dan lainnya. Dan sayangnya juga bahwa kita ini mempunyai waktu yang berbeda-beda. Saya nggak tahu saudara mempunyai masalah, tetapi saya yakin dan percaya seperti Pendeta Eri tadi bilang bahwa kita semua mempunyai masalahnya masing-masing. Besar, kecil, berat, ringan, itu semuanya berbeda-beda setiap orang. Mungkin masalah yang saya hadapi itu dibilang besar, tapi orang kalau dengar masalah itu kecil. Mungkin saya mendengar masalah dari Pendeta Eri, saya dengarnya wah besar banget, tapi ada orang yang mengatakan itu masalah kecil. Seperti itu saudara. Tapi yakinlah saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Yes. Pada saat kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan terus berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan. Minimal begini nih saudara. Jadi pada saat saya berproses seperti itu, saya sudah menentukan gereja tempat saya beribadah. Dari situ Tuhan bukakan pengertian-pengertian baru, bagaimana saya harus tertanam di situ, berbuah, mempunyai komunitas, mempunyai support system. Karena iblis itu kan kepinginnya kita sendiri dipojokkan, sehingga dengan mudah untuk bisa dicaplok oleh iblis. Tapi pada saat kita bersama di dalam suatu komunitas, kita akan lebih kuat, gitu. Makanya saya ulangi lagi bahwa kita harus terus ada di komunitas yang benar, sehingga di situ akan selalu ada perlindungan Tuhan, perlindungan dari teman-teman yang selalu ingat dan mendoakan kita. Itulah yang saya alami. Dan pada masa-masa itu, masa-masa sulit belum juga berlalu, sampailah pada tahun 2019. Di situ masuk COVID ya. Dan saya juga pasti kebayang lah pada saat COVID, yang punya pekerjaan aja pusing, apalagi yang nggak punya kerjaan. Untuk bisa hidup, untuk bisa makan, pada saat itu saya rasa banyak sekali orang-orang yang mempunyai kesulitan yang sama. Tapi apa? Ya kita ini adalah yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan.
yang sangat diberkati Tuhan, sehingga kita semua bisa merasakan kasih dan kuasa-Nya. Itu semua juga karena apa ya? Karena Tuhan. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan ini motivasinya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Kita bisa kuat, kita bisa melewati segala sesuatunya. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Asal Amin. kita mau tertanam, merendahkan hati. Dan pada saat kita merasakan tekanan ataupun masalah-masalah, kita itu harus mempunyai respons, harus mempunyai respon yang berbeda. Respon kita itu adalah kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan juga beracara buat kita. Ini saya ceritakan, ini hal kecil yang terjadi di dalam hidup saya sekitar 2 bulan lalu. Pada hari itu Minggu, karena kami bergereja jam 9.30 dan selama dari tahun kemarin itu saudara-saudara, Pak Pendeta, saya jadi nggak apa-apa waktunya. Oh 5 menit lagi, oke. Dan pada saat itu saya itu dari tahun lalu ada kegiatan itu berdoa setiap pagi, setiap hari dengan Zoom dari berbagai orang, dari ratusan orang dari berbagai negara dan berbagai daerah. Kami itu diajarkan mengenai kehidupan, mengenai 4 pilar kehidupan, itu kerohanian, keuangan, keluarga, dan kesehatan. Karena 4 hal tersebut yang sangat lengket dengan kita setiap hari. Dan di situ saya diajarkan mengenai respon, ya, bahwa kita harus berespon yang benar terhadap apa yang terjadi. Pada saat respon kita benar, maka hasilnya juga benar. Sehingga saya mengajak pada saudara-saudara sekalian, jangan merasa paling susah, jangan merasa paling menderita. Benar. Ya, karena ada juga yang lainnya yang kita nggak tahu, mungkin mereka lebih susah. Makanya kita harus mempunyai kebiasaan untuk terus mendoakan lingkungan kita, doakan teman-teman kita, doakan pendeta kita, doakan teman-teman sekolah, teman-teman bisnis, teman-teman les, teman-teman komunitas yang lain, sehingga lingkungan kita juga akan selalu sehat di dalam Kristus. Dan saya yakin dan percaya bahwa saya juga ada di sana. Semuanya itu hanya kasih Tuhan, ya. Karena kan tadi dibilang di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Yesus itu firman-Nya iya dan amin. Dan Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya di sini dilindungi dan selalu ada dalam kasih Kristus. Terima kasih. Ini sharing saya, semoga ini juga bisa menjadi penguatan buat kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang kuat, orang-orang terkasih yang diberkati oleh Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.